Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC, Islamic berkarakter dan cerdas. Pada kesempatan kali ini masih bareng aku, Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada. Nah, pada momen kali ini Pia sudah berada di program Ngaji Yuk, dan ini pertama buat Pia untuk nge-host di program Ngaji Yuk. Sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Helwani. Kebetulan kemarin kita juga sempat ngebahas bareng beliau tuh terkait ngaji kajian tentang hadis arba'in yang pertama, dan kali ini kita bakal lanjut untuk ngebahas hadis arba'in yang kedua. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung atau mungkin bisa nonton langsung juga ulang video-video kajian tentang hadis arba'in yang kemarin, bisa komen, like, dan subscribe channel Kaum Podcast tentunya, dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Sebelum itu kita lanjut ke kajian langsung, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sama Bapak Ustadz Helwani gitu ya. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak, nggih. Apalagi sekarang musim hujan, intensitas hujan. curah hujan yang tinggi, kemudian musim orang sakit Pak, harus jaga kesehatan Pak, nggih. Amin, sama-sama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nggih. Walafiat insyaallah. Amin. Bapak tadi kegiatan pagi di mana? Tadi pagi ngajar di prodi PBA. Dan jam kedua itu pun jam pertama itu kita ada otak-atik sedikit tentang, ada kegiatan lah sedikit di fakultas tadi. Sekarang Sekarang senggang. sudah free insyaallah. Jadi kita bakal ngebahas hadis yang kedua. Hadis yang kedua insyaallah tentang hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Ini terdapat dalam kitab, atau ini adalah syarah daripada hadis Al-Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Ustadz atau Syekh Muhammad Hatai. Mungkin apa kita lanjut saja? Ya, mungkin kita bisa langsung mulai untuk kajian hadis arba'in yang kedua untuk teman-teman. Mungkin ada yang belum nonton pembahasan hadis arba'in yang pertama, itu bisa nanti scroll untuk video-video sebelumnya, dan kita bakal ngaji bareng Pak Ustadz terkait pembahasan yang kedua gitu. Mungkin bisa langsung aja ya Pak Ustadz ya? Ya, bisa insyaallah. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi rasulillah wa ba'd. Al-hadithu thani min al-hadith al-arba'in nawawi. Hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aydan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها.
Qala an talidal amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Hadis yang kedua ini adalah mengenai apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa itu mengenai hari kiamat dan tanda-tanda kiamat itu seperti apa. Jadi hadis dari Umar radhiyallahu anhu bercerita tentang bagaimana pembelajaran yang diberikan oleh Rasulullah melalui Rasulullah dan malaikat Jibril. Ketika itu Umar sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, kata Umar radhiyallahu anhu, di mana kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Idza tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab, di mana tiba-tiba datang seorang laki-laki pakaiannya itu putih sekali, bersih. Syadidu sawadi syar, laki-laki itu juga memiliki rambut yang hitam pekat, mengkilat. Itu laki-laki yang datang kepada Rasulullah itu. La yara alaihi atharus safar. Ini orang yang baru datang ini yang memakai pakaian putih bersih dan memiliki rambut yang hitam pekat mengkilat ini, tidak ada bekas ataupun dia habis perjalanan jauh. Pakaiannya tidak lusuh, dia tidak kelihatan lelah dan lain sebagainya. Seolah-olah dia hanya datang dari luar, dari situ, dari samping rumah lalu masuk. Itu saja. Wala ya'rifuhu minna, tetapi kami tidak tahu siapa orang ini. Tidak ada di antara kami, kata Umar, yang tahu siapa orang yang baru datang ini. Enggak ada yang kenal, satu pun tidak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia langsung duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia duduk bersila, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, atau duduk dia langsung meletakkan kedua telapak tangannya itu di atas pahanya. Paha itu seorang itu yang orang yang baru datang itu langsung duduk saja, duduk di situ, dan dia duduk dan lalu meletakkan kedua tangannya itu di atas kedua pahanya. Tiba-tiba langsung dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Faqala Rasulullah, Waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dia langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, beritahu saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah atau utusan Allah. Kemudian Islam itu yang kedua adalah wa tuqimus salah, dan engkau menunaikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan atau melakukan ibadah haji jika engkau mampu. Ini stata'ta ilaihi sabil. Qala saddaqta. Orang yang bertanya tadi itu, dia bertanya lalu dia bilang saddaqta. Oh benar. Apa kata Umar? Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiqu. Umar heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Itu kata Umar. Lagi orang baru itu datang. Qala fa akhbirni anil iman. Orang baru itu yang baru datang hadap Rasulullah itu bertanya, apa itu iman? Beritahu saya apa itu iman. Qala, kata Rasulullah, an tu'minu billahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Itu iman. Iman itu ada 5. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada Rasul Allah, serta beriman yang terakhir adalah yaumul akhir, beriman kepada akhir. Dan yang keenam adalah wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarri. Jadi iman itu ada 6. Yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar Allah. Qala saddaqta, kata orang yang bertanya tadi itu lagi. Makanya Umar heran. Dia yang bertanya, dia yang bilang iya, kau benar. Qala, lagi dia bertanya ini orang. Fakhbirni anil ihsan. Apa itu kebaikan? Kasih tahu saya apa itu kebaikan. Qala, yang namanya kebaikan itu, yang baik itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang namanya ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah tersebut. Fa in lam takun tarah, jikapun engkau tidak melihat Allah itu, fa innahu yarak, tetapi Allah Maha melihat engkau. Qala fa akhbirni anisa. Lalu orang itu bertanya lagi, beritahu saya apa itu hari kiamat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anhu bi'alama minas sa'il. Adalah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang menanya. Jadi kata Rasulullah, orang yang nanya itu lebih tahu daripada saya yang ditanya ini, kata Rasulullah. Setelah itu apa kata orang tersebut, orang asing itu? Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu kasih tahu saya apa tanda-tanda hari kiamat itu. Karena dia kapan terjadi kiamat itu Rasulullah tidak tahu. Jadi lalu orang tersebut bertanya lagi, kalau gitu tanda-tanda kiamat itu dah kasih tahu saya tandanya. Apa kata Rasulullah? Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Artinya, dan jika engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya. Jadi maksudnya itu seorang budak, kalau sekarang kan sudah tidak ada namanya perbudakan. Tidak ada. Jadi mungkin sekarang bisa kita kategorikan sebagai orang miskin, orang kampung yang tidak punya apa-apa. Tetapi dia melahirkan seorang jutawan, miliarder, seorang bisa pemimpin misalnya gitu. Orang yang memiliki harta benda. Jadi miliarder atau rais, orang kaya. Itu. Wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nanti, dan jika engkau nanti melihat seseorang itu al-hufat itu dia tidak beralas kaki alias nyeker itu. Engkau melihat nanti ada orang yang nyeker, al-aurat juga tidak pakai baju. Ada orang nyeker tidak pakai baju, terus ala ri'a asya'i, lagi miskin, dan ri'a asya, dia sebagai pengembala kambing, ri'a asya. Tetapi orang-orang ini yang tidak pakai baju, tidak pakai sendal, udah miskin, hanya sebagai pengembala, tetapi apa? Yatatawaluna fil bunyan. Mereka itu saling bermegah-megah dalam bangunan. Jadi walaupun dia miskin, kelihatan dia miskin, tetapi dia bermegah-megah dalam bangunan. Ini adalah bagian dari tanda kiamat itu. Makanya ada sebagian orang bilang yang bisa kita kategorikan sebagai tanda kiamat pada era kita sekarang ini adalah orang-orang yang miskin, orang-orang desa, orang-orang yang perkampungan, tetapi dia tiba-tiba menjadi seorang besar, orang yang bukan terpandang, tetapi dari segi duniawi, finansial menjadi orang yang terpandang, tetapi dia tidak memiliki pri kemanusiaan, tidak memiliki adab
tidak memiliki Moral. moral. Makanya di mana kita lihat kadang di berita-berita ada seorang anak yang melaporkan orang tuanya, naudzubillah. Ada ya macam-macam lah. Ada orang yang datang dari kampung tiba-tiba menjadi orang terhormat di kota itu menjadi orang besar. Tetapi Allah alam dia itu jadi pengusaha apa. Kadang dia tiba-tiba memiliki gedung-gedung yang tinggi, memiliki beberapa apartemen dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari tanda-tanda Tanda-tanda kiamat. kiamat. Kemudian thumman talaqa falabistu maliyan. Kemudian dia pergi dan aku terdiam, kata Umar sejenak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kau tahu tak orang yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Lalu Rasulullah bilang, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya beliau itu adalah malaikat Jibril yang datang yang mengajarkan kalian agama kalian. Mengajarkan kalian agama. Jadi yang tadi laki-laki yang Baju memakai putih. pakaian putih bersih dan memiliki rambut yang hitam pekat dan mengkilat itu adalah ternyata Malaikat adalah Jibril. malaikat Jibril yang datang mengajarkan kita agama mengenai apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jadi ini adalah hadis yang kedua mengenai di dalam hadis Al-Arba'in Nawawi. Ada beberapa hal pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis Arba'in ini. Di antaranya adalah mengenai dari segi akidah, al-aqaidiyah. Inna taqdir al-Mawla Azza wa Jalla lil umuri kullaha qabla khalqis samawati wal ard. Tahadda bayan lit-tughat al-mulahada wal musyarikin الذين يدعون القدر على كل شيء بأيديهم وعناك الناس وأجالهم سعادتهم وشفاوتهم. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari segi akidah di sini dalam hadis yang kedua itu, bahwa di situ terdapat mengenai qadarullah, ketentuan dan ketetapan ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu kita imani. Karena apa? Qada Allah atau qadarullah itu sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu udah Allah tentukan. Allah sudah pastikan kita ini seperti apa. Kita itu nanti bagaimana. Makanya qada Allah itu sudah tercatat, sudah duluan dia. Itu yang wajib kita imani. Misalnya Allah menciptakan kita laki-laki, tidak mungkin sudah bisa kita robah. Walaupun bagaimanapun kodrat kita sebagai orang laki-laki tetap laki-laki. Tidak akan mungkin kita robah sebagai orang perempuan. Begitupun sebaliknya. Karena itu adalah sudah ketentuan Allah. Jadi sudah ketentuan Allah. Kalau itu jadi ketentuan Allah Azza wa Jalla itu seperti tadi itu, Allah menciptakannya itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Bukan 5 tahun, 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta ini. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi qada Allah ataupun qada dan qadar. Qada Allah itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sejak zaman azali itu artinya zaman sebelum penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi. Sesuai dengan kehendak dan ketentuan segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Sementara ini beda antara qada dan qadar. Qadar itu adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi qadar Allah ini bisa saja berubah dalam
eh, ketentuan Allah dalam ketentuan qadar ini, bukan qada. Kalau qada itu sudah tidak bisa dirubah lagi karena itu sudah zaman azali. Tapi qadar Allah itu misalnya qadarullah misalnya. Kita itu naudzubillah misalnya. Mungkin di kadar ketentuan Allah itu kita mungkin di jalan misalnya, mungkin terpeleset. Tetapi karena kita berdoa dengan ataupun bersedekah dan lain sebagainya, insya Allah qadarullah yang buruk itu bisa menjadi baik. Itu cara kita membalikkan qadarullah. Tetapi kalau qada Allah itu sudah tidak bisa dibalikkan, tidak bisa dirubah. Jadi wa kana amrullahi qadaran maqdura, kata Allah. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan di dalam ayat lain juga Allah bilang, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah. Setiap sesuatu itu kami ciptakan dengan ketentuan kami sendiri. Nah, jadi al-mu'min as-sadiq qawiyul imani bil qada'i wal qadri khairi wa syarri. Orang yang dikatakan mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah itu adalah orang yang mengimani akan qada dan qadar Allah. Jadi ketentuan-ketentuan Allah itu sudah harus kita imani. Jangan kita mengatakan misalnya hatta yaqau bihadak, ya kenapa saya harus, coba saya nggak pergi misalnya, atau coba saya nggak keluar, mungkin saya nggak akan jatuh. Atau mungkin kenapa saya harus ke kampus, kalau nggak saya ke kampus kan nggak, dia hilang motor saya. Nah itu adalah kepercayaan ataupun omongan yang tidak boleh keluar dari mulut seorang mukmin. Jadi kalau keluar dari seorang mulut mukmin seperti itu, berarti dia tidak percaya dengan qada dan qadarullah. Makanya kita hati-hati ketika ngomong mengenai hal-hal yang sepele gitu. Coba saya nggak ke masjid, mungkin nggak akan hilang sendal saya, misal gitu. Nah itu dia juga tidak boleh hal-hal seperti itu. Kalau udah hilang, udah. Itu memang qadarullah, ketentuan Allah. Ini dari segi akidah. Dari segi akidah. Begitu juga misalnya dari segi suluk, adab, perilaku. Misalnya, laisal imanu fi labsi khashni thiyabi wa ihaqin nafs bi riyadat wa ilzami bi ma'kulat kama yalbasul ba'du 'ala al-'amah. Innal hasana jazbun farqada fa akhadha bi kasaihi. Jadi seseorang itu tidak boleh dinilai dari zahirnya. Tidak boleh menilai dari zahirnya. Misalnya ketika orang berpakaian rapi, terus dia bersih gitu. Oh, kita udah nyangka, oh dia itu orang ini bla 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 bla. Kita udah berhusnuzon misalnya. Padahal kadang kita tidak tahu dia itu apa. Atau sebaliknya, kadang orang kelihatan seperti gembel, Preman. seperti orang ya biasa-biasa. Wah, kenapa orang itu seperti itu? Kalau saya boleh cerita sih, sebenarnya saya pernah kayak gitu itu. Gak apa-apa Pak, cerita Ya, aja Pak. maksudnya saya karena ya kadang-kadang di jalan itu hanya pakai pakaian kaos, celana jeans gitu. Ya pernah dibilangin sering, karena sering nongkrong gitu. Karena dulu lah masa-masa dulu itu. Masa-masa Wah, muda. sering nongkrong. Ya dikiralah saya sampai sering minum-minum, sering ya buat-buat yang nggak bener lah. Padahal yang tahu itu ya hanya Allah dan saya. Maksudnya saya tetap walaupun hanya nongkrong-nongkrong, tapi di waktu yang orang mungkin sedang terlelap tidur, sedang apa, ya disitulah saya mungkin membangun diri gitu. Jadi makanya orang-orang ketika ini jadi pengalaman pribadi, ketika itu orang-orang mengira saya tidak bisa apa-apa, ya ternyata saya tiba-tiba berangkat gitu ke Lipia Jakarta, dan mereka heran kok bisa dia suka nongkrong sore malam di pinggir jalan, bisa pergi ke sana, emang bisa dia bahasa Arab dan lain sebagainya. Ya itu hanya Allah lah yang tahu. Dan itu juga ketika saya di Jakarta,
ketika saya ingin pergi ke Timur Tengah, ya orang meragukan saya ya karena itulah mungkin dari segi penampilan. Penampilan yang mungkin orang bilang ya tidak sesuai lah dengan orang-orang yang ya sedikit rapi dan lain sebagainya. Ya, karena saya mungkin terlalu urak-urakan. Ya, saya itulah seperti itu. Makanya mungkin dari segi suluk ketika kita melihat seseorang tidak boleh menilainya hanya dari segi zahirnya saja. Karena yang tahu dalam isi dalamnya itu hanya Allah dan malaikatnya. Ini dari segi suluk. Nah, jadi ada juga yang mengatakan bahwa ketika di mana orang harus zikir gitu, harus menjadi membuat tatanan ataupun sebagai ini adalah yang terbaik, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ketika orang kadang zikir, ada yang lengkap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang zikir juga Allah, 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 Allah. Gitu. Ada yang hanya menggunakan dhamir, huwa, jadi seperti itu. Itu dikategorikan sebagai tingkatan-tingkatan, padahal itu adalah Allah, hanya Allah yang tahu. Tidak tahu kita itu apakah hanya melihat tingkatannya itu dari segi suara, dari segi kalimat, dari segi zikir, makanya kita tidak boleh melihat orang itu dari segi penampilan zahirnya saja. Nah, ini dari segi suluk. Adapun hadis yang kedua ini juga dari segi ijtimaiyah. Maksudnya ijtimaiyah ini adalah dari segi sosial. Nah, dari segi sosialnya ini adalah seperti kalimat wa antalidal amatu rabbataha. Hadhil fakrah tadullu biwudui ala inkhiramil qai'ul ijtima'. Jadi seolah-olah seorang budak, seorang yang miskin semiskin-miskinnya dah keluarganya, tetapi dia melahirkan seorang yang miliarder. Makanya kadang di media-media jarang kita ketahui, jarang kita diliput di media itu ada seorang yang anak yang menelantarkan orang tuanya, ada seorang anak yang harus menaruh orang tuanya di panti asuhan. Itu adalah seperti itu. Inilah yang dimaksud oleh hadis itu, karena nggak mungkin lah sekarang kan sudah tidak ada perbudakan, karena perbudakan dihapus pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi tidak ada sama sekali sudah perbudakan. Jadi ini di sini itu rabbatul yang dimaksud dengan antilidal amatu di sini adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi ketika dia anaknya ini sudah lahir dan besar dan menjadi orang sukses, bukan dijadikan permaisuri ataupun ratu orang tuanya, dijadikan budak, dijadikan sebagai budak, sebagai pembantu, sebagai orang yang seolah-olah dia tidak kenal itu siapa ibunya. Dan itu termasuk tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Ini adalah dari segi sosial. Makanya kan ada orang yang memenjarakan orang tuanya, ada yang mengambil misalnya menuntut orang tuanya bahwa itu rumah dan tanah itu adalah miliknya. Banyak kan sampai di dilaporkan Lombok ke polisi juga ya, ada dilaporkan kasusnya. Polisi dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada tanda-tanda kiamat. Secara ijtima. Ini adalah dari segi sosialnya. Ada juga makanya dalam hadis an Huzaifah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yakunu as'adan nas bid dunya laqa bin laqa. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai di situ terdapat manusia yang paling bahagia, yang dinamakan yang paling bahagia di dunia ini. Siapa itu? Laqa ibnu Laqa itu. Laqa ibnu Laqa itu artinya menurut At-Tahawi rahimahullah yaitu al-abd awil laim, itu yang laqa. Laqa itu seorang budak ataupun orang yang tercela, orang yang tidak memiliki ya kehormatan lah, dia orang paling tercela. Itu al-abd atau laqa.
yaitu laimun ahqaq ahmaq dani, katanya ini juga Manawi mengartikan laka ibnu laka itu orang yang tercela terus paling rendah kedudukannya di dunia. Atau kalau menurut Ibnu Battal arti laka ibnu laka itu adalah al-abid was-sablatu minan nas. Dia adalah seorang yang paling miskin dan paling bawah, paling rendah kedudukannya di antara manusia. Karena itu dah tidak ada kebaikan, tidak ada sedikit pun tidak ada kebaikan. Tetapi dia adalah menjadi orang yang paling bahagia di dunia karena memiliki segalanya. Dia memiliki segalanya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa seperti yang dikatakan Imam Qari ini, bahwa laka ibnu laka itu man la ya'rifu lahu aslun wa la yuhmadu lahu khuluq. Orang yang tidak tahu asal muasalnya. Dia anak siapa, keturunannya siapa, dia pokoknya tahulah ibu bapaknya dia tidak tahu, lagi kakeknya terus ke atas itu dia tidak tahu siapa. Tetapi dia menjadi orang yang terkaya, miliarder, orang yang paling sukses. Namun walaupun dia menjadi orang tersukses itu, dia tidak memiliki akhlak sedikit pun. Ini yang dinamakan laka ibnu laka. Li'annahu yukil karam, sedikit wala yuhmadu lahu, dan tidak ada kebaikan sedikit pun pada akhlaknya. Gitu. Iya, pada adab dia tidak memiliki adab dan tidak ada memiliki akhlak. Ini yang dinamakan dari segi ijtimaiyah. Sosial. Dan begitu juga ada dari segi siasah, dari segi iktisadiyah, dari segi nafsiyah, ada dari segi fikriyah dan tarbawiyah. Ini kalau kita lihat dari segi tarbawiyah, di mana dari segi pendidikannya, dari hadis yang kedua itu kalau boleh kita petik bagaimana Rasulullah mengajarkan kita dalam hal pendidikan. Pendidikan yang terbaik itu ternyata adalah harus bertanya. Harus bertanya. Tidak hanya mentransfer ilmu. Tidak hanya dengan misalnya memberikan muhadarah dan lain sebagainya, tetapi kita harus banyak bertanya mengenai sesuatu yang kita tidak tahu. Dan seorang guru juga harus lebih aktif bertanya supaya anak didiknya itu juga tahu. Apakah dia tahu ataupun tidak tahu. Begitu kan bagaimana Jibril mengajarkan kepada Rasulullah bahwa padahal yang malaikat Jibril itu bukan dia tidak tahu, tetapi dia tahu. Bagaimana apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jibril kan tahu, tapi kenapa dia bertanya? Sehingga dia bilang apa? Saddaqta, kata Jibril. Oleh karena itu, kita misalnya sebagai seorang pendidik juga seperti itu. Harus sering-sering juga bertanya memberikan pertanyaan kepada siswa, mahasiswa, dan anak didiknya. Apakah dia mengerti ataupun belum mengerti. Apakah dia tahu ataupun dia tidak tahu. Jadi dari situ kita bisa mengukur. Sekarang kan walaupun banyak metode pembelajaran atau pendidikan, tetapi yang lebih efektif, yang lebih bagus itu apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dan bagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari segi pendidikan tarbawiyah. Mungkin itu saja. Oke. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Tadi ya teman-teman kita bahas kajian terkait hadis arba'in yang kedua, banyak sekali yang kita dapatkan terkait bagaimana iman, Islam, ihsan, dan kemudian apa saja tanda-tanda kiamat itu tadi gitu. Semoga dengan apa yang kita kaji pada kali ini dapat memberikan manfaat, memberikan keberkahan dan juga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin. Dan mungkin sekiranya itu saja ya. Terima kasih untuk
Pak Helwani telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami semua. Amin. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, sekali lagi saya ingatkan dan pesan jangan lupa untuk subscribe channel Kaum Podcast dan klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi dari kami. Jangan lupa untuk jangan lupa untuk subscribe dan like, comment, share sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.